Mereka hanya ingin mencari jalan pulang, tapi yang mereka temukan adalah desa yang sudah mati puluhan tahun. Dan ketika satu persatu suara mulai memanggil nama mereka dari balik kabut, mereka sadar, bukan mereka yang masuk ke desa itu, tapi desa itu yang memilih mereka. Malam itu, 7 anak muda, Yudi, Lina Maria, Siska, Gaga, Dava, dan Zara, berangkat dengan penuh semangat menuju sebuah desa wisata di pegunungan. Mereka sebenarnya sudah merencanakan perjalanan ini jauh-jauh hari, tapi karena berbagai alasan kecil yang muncul tiba-tiba, koper yang belum di-packing, charger hilang, sampai Dava yang harus mengambil jaketnya dulu. Mereka akhirnya melaju terlalu malam. Ketika mobil Dava memasuki hutan, cahaya matahari sudah sejak lama tenggelam, meninggalkan jalan gelap yang hanya diterangi lampu mobil. Awalnya mereka masih tertawa-tawa, saling menggodai dan menyanyikan lagu-lagu yang hanya mereka hafal potongan refrainnya. Namun semakin jauh masuk, suasana berubah. Pepohonan semakin rapat dan tinggi, membuat cahaya lampu menabrak batang-batang hitam yang menjulang seperti bayangan raksasa. Zara yang duduk di belakang sempat berkata pelan, "Kok gue ngerasa hawanya beda ya?" Tapi yang lain mengabaikan, menganggap itu hanya sugesti karena jalan yang terlalu sepi. Tak lama kemudian, mereka melewati sebuah persimpangan. Di tengah persimpangan itu, ada papan petunjuk tua yang sepertinya sudah lama tidak terurus. Kayunya retak, tulisan yang mengarah ke kanan hilang setengah, dan yang ke kiri sudah memudar. Tinggal panah kusam yang tetap mengarah berlawanan. Dava memperlambat mobilnya sambil memicingkan mata, mencoba membaca tulisan yang sudah tidak bisa dibaca. Mereka mulai ribut kecil menentukan arah. Lina bilang mereka harus ke kanan, karena jalurnya terlihat sedikit lebih lebar. Maria bersikeras kiri, karena dia merasa sempat membaca blog yang menyebutkan rute kiri lebih cepat. Gaga menatap peta offline di ponselnya, yang sinyalnya mati total, tapi tetap mencoba menebak arah. Perdebatan itu mulai memanas, sampai akhirnya Yudi, yang biasanya dianggap paling tenang, berkata sambil mengangkat bahu, "Udahlah, kita ambil kiri aja. Kayaknya lebih dekat daripada bengong di sini." Keputusan itu mereka ambil dengan ringan, tanpa tahu bahwa itu adalah kesalahan pertama yang membuka pintu ke malam paling mengerikan dalam hidup mereka. Begitu mobil berbelok ke kiri, jalan langsung berubah. Jika sebelumnya masih berupa jalan tanah cukup lebar, kini menyempit menjadi setapak panjang yang berkelok tajam. Pepohonan di kiri dan kanan seperti semakin menutup, membuat cahaya lampu mobil terasa makin lemah. Jalan itu tampak seperti lorong gelap yang menelan apapun yang lewat. Angin berembus tipis, membawa bau tanah basah, bercampur sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Bau anyir, seperti darah yang sudah lama mengering, tapi tetap menusuk. Semakin masuk ke dalam hutan, suasana mobil makin senyap. Tawa sudah hilang, lagu dimatikan. Bahkan Zara yang biasanya tak pernah berhenti bicara, kini hanya memeluk lututnya. Siska pelan berkata, "Kita balik aja dah." Tapi sebelum Dava menjawab, mobil tiba-tiba tersentak. Lampu dashboard berkedip, mesin bergetar keras, lalu mati. "Serius dah, jangan bercanda," kata Gaga. "Aku nggak ngapa-ngapain," balas Dava panik sambil memutar kunci beberapa kali. Tidak ada respons. Mobil itu benar-benar mati total, seolah ada yang mematikan dari luar. Mereka turun untuk mengecek, namun tidak ada apapun yang aneh di mesin. Tidak ada suara apapun di sekitar mereka, selain desis angin menyapu dedaunan. Tidak ada sinyal, tidak ada kendaraan lain, tidak ada rumah, tidak ada kehidupan. Hanya hutan gelap yang terasa seperti sedang mengawasi. Karena tidak ada pilihan lain, mereka mendirikan tenda di pinggir jalan setapak itu. Tenda itu sebenarnya memang mereka bawa untuk jaga-jaga, tapi tidak pernah terpikir akan dipakai di kondisi seperti ini. Mereka berusaha bercanda untuk mengurangi ketegangan, tapi jelas suasana sudah jauh dari nyaman. Malam mulai larut, awan gelap mengumpul di atas pohon. Ketika kilat pertama menyambar, cahaya putih melintas cepat, memperlihatkan sekilas bentuk-bentuk gelap di balik pepohonan. Namun mereka mengira itu hanya batang pohon, sampai kilat kedua datang. Di kilat kedua itulah Siska tiba-tiba menjerit. Jeritannya tinggi, tajam, dan membuat semua orang terlonjak kaget. Dia menutupi mulutnya sambil gemetar. Ketika yang lain melihat ke arah yang dia tunjuk, mereka membeku. Dalam cahaya kilat yang menyambar, terlihat sepasang kaki tanpa tubuh,
penuh darah menggantung di atas tenda. Kaki itu tidak bergerak seperti orang yang sedang tergantung. Kaki itu melayang, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di udara. Belum sempat mereka memahami apa yang dilihat, kilat ketiga menyala. Tepat di balik kaki itu, muncul wajah seorang pria dengan leher patah. Kepalanya tergantung miring hampir menyentuh bahunya. Matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka, dan yang lebih mengerikan, dia menatap langsung ke arah mereka. Siska jatuh terduduk sambil menangis. Lina menutup wajahnya. Maria memeluk Zara yang tak berhenti gemetar. Yudi berusaha menenangkan, tapi suaranya sendiri bergetar hebat. Belum sempat mereka berkumpul kembali, terdengar suara langkah berat di luar tenda. Langkah itu jelas sekali, perlahan, terseret, tetapi ritmenya seperti seseorang yang sedang mengitari mereka. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, kadang berhenti tepat di belakang tenda, seolah sedang mendengarkan napas mereka. Lalu disusul suara geraman rendah yang terlalu dalam untuk manusia, tapi terlalu dekat untuk hewan liar. Tidak ada yang berani keluar, tidak ada yang berani berdiri. Mereka hanya menahan napas semampu mungkin, berharap suara itu pergi. Tapi suara itu tidak pergi cepat. Suara itu bertahan, berkeliling, mengitari mereka sepanjang malam. Dan sampai matahari akhirnya muncul, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tidur. Saat pagi datang, tidak ada jejak apapun di luar tenda. Tidak ada bekas kaki, tidak ada bekas geraman, tidak ada tanda bahwa sesuatu telah berada di sana. Namun semua dari mereka tahu, tanpa harus berkata apapun, tempat itu bukan tempat yang seharusnya mereka lewati. Dan apa yang terjadi malam itu baru permulaan. Pagi itu, setelah malam panjang yang dipenuhi teror, mereka keluar dari tenda dengan tubuh lemas dan mata merah. Tidak ada yang berani membahas apa yang mereka lihat malam sebelumnya. Suasana pagi yang biasanya membawa rasa aman, justru terasa ganjil. Kabut turun sangat tebal, lebih tebal dari kabut biasa. Sampai pepohonan tinggi di sekitar mereka terlihat seperti bayangan hitam tanpa batang. Mereka memutuskan untuk meninggalkan mobil yang mogok dan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak. Tidak ada yang tahu apakah itu jalan keluar, atau justru semakin membawa mereka masuk ke hutan. Namun saat itu, tidak ada pilihan lain. Yudi berjalan paling depan, memegang senter kecil yang dia temukan di tasnya. Lina dan Zara berjalan berdekatan karena masih gemetar. Maria tampak pucat. Siska berkali-kali melihat ke belakang seperti takut ada sesuatu yang mengikuti. Gaga membawa satu satania botol air yang tersisa, dan Dava, yang biasanya paling ceria, sekarang hanya menunduk, langkahnya berat. Kabut pagi semakin tebal. Bau tanah lembab bercampur dengan aroma kayu lapuk membuat mereka harus bernapas pelan agar tidak mual. Jalan setapak itu terasa semakin panjang, seolah tidak ada ujungnya. Burung-burung hutan yang biasanya ramai kini tidak terdengar. Hanya suara langkah mereka yang terputus-putus bercampur dengan helaan napas gugup. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka melihat sesuatu muncul di balik kabut. Pada awalnya mereka mengira itu hanyalah bentuk pohon atau batu besar. Namun semakin dekat, bentuk itu berubah menjadi deretan rumah. Rumah-rumah tua yang berdiri tidak sejajar, sebagian miring, sebagian roboh. Atap-atapnya bolong, dindingnya menghitam seperti bekas terbakar. Tanahnya retak dan kering. Kabut menggantung di antara rumah-rumah itu, membuat semuanya tampak seperti mimpi buruk yang muncul tiba-tiba. Itu bukan desa wisata. Itu bukan desa yang masih ditempati. Tempat itu terlihat seperti dibiarkan membusuk selama puluhan tahun. Seperti desa yang sengaja dikubur oleh alam. Pintu-pintu rumah terlihat copot dan tergeletak di tanah. Jendela pecah, beberapa masih menggantung dengan kokek-kokek tajam yang siap jatuh kapan saja. Yang membuat semuanya lebih aneh adalah simbol-simbol yang terpahat di dinding rumah. Garis melingkar, bentuk seperti mata, dan tanda-tanda aneh yang tidak mereka kenal. Seakan seseorang menggambar simbol-simbol itu dalam keadaan terburu-buru, atau panik, atau ketakutan. Lina menelan ludah saat melihat simbol-simbol itu. Ini desa mati, bisiknya dengan suara hampir tidak terdengar. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mampu. Mereka memutuskan mencari rumah yang masih agak utuh untuk beristirahat. Mereka terlalu lelah untuk kembali ke hutan. Rumah yang mereka pilih adalah rumah setengah berdinding papan dan setengah batu bata. Atapnya memang sedikit bocor, tapi setidaknya masih bisa melindungi dari angin malam. Begitu masuk,
Suhu di dalam rumah itu terasa jauh lebih dingin daripada di luar. Kelembapan di dalamnya seperti menempel di kulit. Lantai dipenuhi debu dan serpihan kayu. Ada kursi tua di sudut ruangan yang sudah patah di salah satu kakinya. Di rak kecil dekat dinding, terdapat beberapa benda yang tampaknya ditinggalkan tergesa-gesa. Mangkuk tanah liat, sendok kayu dan lampu minyak yang sudah berkarat. Mereka menyalakan satu-satunya lentera kecil yang mereka bawa. Cahaya kuningnya membuat bayangan hitam menari-nari di dinding, memberi kesan bahwa ruangan itu dipenuhi makhluk tak terlihat. Malam tiba jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Sambil duduk melingkar, mereka berusaha berkekap-kekap untuk menenangkan diri. Namun tidak ada yang bisa sepenuhnya menghilangkan rasa tidak nyaman yang menyelimuti rumah itu. Setiap suara kecil dari luar, entah angin, daun jatuh, atau ranting patah, selalu membuat mereka terlonjak. Hingga tiba-tiba, di tengah percakapan kecil yang mati suri, Maria mengeluarkan suara aneh. Suara seperti tersedak, tubuhnya bergetar, lalu matanya terbelalak. Siska yang duduk paling dekat langsung panik. "Maria, hei, kamu kenapa?" Maria tidak menjawab. Bibirnya bergerak sendiri, perlahan, seolah dipaksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian tubuhnya kaku, betul-betul kaku, seperti patung. Lehernya menegang, jemarinya mencengkeram lantai. Suara napasnya berat, disertai suara serak yang bukan milik dia. Yudi langsung meraih bahunya, mengguncang ringan. "Maria, bangun! Kamu dengar? Aku tidak." Dan saat itulah, sesuatu berbicara melalui tubuh Maria. Suara itu bukan suara Maria. Suara itu lebih berat, serak, dan pecah. Seperti seseorang yang tenggorokannya hancur, namun memaksa bicara. Suara yang tidak seharusnya keluar dari tubuh manusia. "Desa ini bukan tempat hidup," katanya perlahan. Setiap kata keluar seperti dipaksa. Zara langsung menutup mulutnya. Lina memeluk lutut sambil gemetar. Maria, atau entitas yang memakai tubuhnya, melanjutkan, "Mereka membakarnya. Mereka membakarnya, dan dia tidak akan pernah diam." Lalu perlahan, dengan gerakan patah-patah yang membuat semua bergidik, kepala Maria menoleh ke sudut ruangan. Matanya terpaku ke arah gelap yang sejak tadi tidak mereka berani lihat. Dengan suara yang semakin pecah dan nyaris seperti gumaman angin, dia berbisik, "Yang tinggal akan mati." Setelah kata terakhir itu keluar, tubuh Maria ambruk. Nafasnya kembali normal, tapi dia pingsan total. Seketika, ruangan di sekitar mereka berubah. Hawa dingin menusuk datang dari segala arah, seperti ada puluhan makhluk tak terlihat lewat di sekitar mereka, berjalan, merayap, atau berdiri sangat dekat. Siska merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lina merasa ada angin dingin meniup telinganya, padahal jendela tertutup rapat. Gaga mengaku melihat bayangan hitam di sudut ruangan yang bergerak pelan. Malam itu membuat mereka merasa seperti sedang diawasi oleh puluhan pasang mata, dan tidak ada seorang pun yang berani tidur. Saat pagi datang, mereka keluar rumah dengan langkah tertatih. Mata mereka merah dan tubuh mereka lelah. Namun segala rasa lelah itu langsung hilang seketika, ketika mereka melihat hal yang menggantung di depan rumah. Sebuah tengkorak manusia. Tengkorak itu diikat dengan tali tambang ke batang pohon, tepat menghadap pintu masuk. Seolah seseorang menaruhnya di sana semalam untuk memberi pesan. Rahangnya terbuka sedikit, membuatnya tampak seperti sedang menyeringai pada mereka. Di dai tengkorak itu, ada simbol yang sama dengan simbol-simbol di dinding rumah. Lingkaran dengan titik di tengah. Zara mundur sambil menahan mual. Siska menjerit kecil. Lina menangis tanpa suara. Dava hanya terdiam. Wajahnya pucat seperti mayat. Gaga yang paling penasaran mencoba memeriksa rumah lain untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dalam salah satu rumah yang sebagian besar sudah runtuh, dia menemukan sebuah buku harian tua. Halamannya menguning dan sebagian sudah hancur, tetapi masih bisa dibaca. Buku itu milik seseorang dari desa tersebut. Isinya mencatat kejadian tragis bertahun-tahun lalu tentang seorang dukun yang sudah bertobat bernama Mbah Karsa. Awalnya dia membantu warga mengobati wabah yang menyebar di desa. Namun ketika banyak warga tetap jatuh sakit, mereka menyalahkan dia. Dalam ketakutan dan kemarahan, para warga menangkap Mbah Karsa, menyiksanya, lalu mengikatnya di tengah desa. Dia dibakar hidup-hidup dengan seluruh warga menonton, dan sebelum api menelan tubuhnya,
Mbah Karsa bersumpah dengan suara terakhirnya, "Aku tidak akan pergi. Kalian semua akan merasakan apa itu neraka." Sejak malam itu, buku harian tersebut menggambarkan bagaimana desa perlahan-lahan mati. Warga satu persatu menghilang, beberapa ditemukan tewas, dan sisanya kabur ketakutan. Saat Gaga selesai membaca, rumah terasa semakin menekan. Seolah dinding tua itu menyimpan semua jeritan dari masa lalu. Mereka semua sepakat untuk segera keluar dari desa itu. Namun ketika mereka menapaki jalan keluar, sesuatu membuat langkah mereka terhenti. Dava hilang. Tadi dia berjalan bersama mereka, hanya 1 meter di belakang. Sekarang, yang tersisa hanya bajunya yang tergeletak di tanah, penuh darah segar. Seolah tubuhnya ditarik dengan paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada bekas kaki, tidak ada seretan, tidak ada suara. Hanya darah. Rasa takut yang sebelumnya sudah tinggi, kini pecah menjadi kepanikan murni. Zara menangis histeris. Lina menjerit memanggil nama Dava. Yudi terdiam. Matanya kosong. Sementara Gaga memegang kepala dengan kedua tangan. Maria yang baru sadar dari pingsan bergetar melihat baju itu. Seolah dia tahu, tanpa perlu dikatakan, bahwa Dava tidak hilang secara normal. Dan di tengah kepanikan itu, satu hal semakin jelas. Apapun yang menghantui desa itu belum selesai dengan mereka. Setelah membaca buku harian itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bernapas dengan normal. Setiap lembaran terasa seperti membuka pintu ke masa kelam yang seharusnya tetap terkunci. Nama Mbah Karsa terukir dalam tulisan gemetar di halaman terakhir, seperti seseorang yang menulis dengan tangan penuh darah atau ketakutan. Mereka semua tahu bahwa setelah membaca kisahnya, pilihan untuk kabur sudah bukan opsi lagi. Kutukan yang menelan desa itu bukan sekadar cerita rakyat. Itu adalah sisa dendam seseorang yang pernah disakiti begitu dalam, sampai kematiannya pun tidak bisa meredamnya. Keputusan itu terasa gila, tetapi mereka kembali ke desa. Kabut pagi menyelimuti mereka seperti sesuatu yang hidup, tebal dan dingin, membuat kulit mereka terasa basah dan merinding. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar seperti gema dari koki-koki lain yang tak terlihat. Lina beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Tetapi setiap kali dia melakukannya, dia justru merasa ada sesuatu yang bersembunyi tepat di luar pandangannya. Mereka kembali ke lapangan kosong, tempat yang menurut buku harian Mbah Karsa menjadi saksi eksekusi biadab warga desa. Tanah di situ berwarna hitam pekat. Bukan hitam alami, tetapi hitam seperti bekas terbakar puluhan tahun lalu. Dan tidak pernah ditumbuhi apapun lagi. Tidak ada rumput, tidak ada semak, hanya tanah mati. Gaga menelan ludah pelan. Di sini, katanya dengan suara serak, meski tidak ada yang banner-banner butuh ditegaskan. Mereka semua tahu, lapangan itu memiliki aura yang tidak bisa dijelaskan. Seolah tanahnya mengingat, dan kemarahan dari ingatan itu masih mengambang sampai sekarang. Dengan tangan gemetar, mereka mulai menggali. Mereka tidak punya alat yang memadai, hanya potongan kayu, pecahan papan, dan tangan mereka sendiri. Setiap kali tangan mereka menyentuh tanah, udara di sekitar seperti berdenyut. Suara-suara samar mulai terdengar. Awalnya pelan seperti desir angin, lalu perlahan berubah menjadi langkah kaki yang berjalan mengelilingi mereka. Langkah itu tidak berasal dari satu arah, itu datang dari segala arah. Lalu terdengar lagi nafas berat, kasar, seperti seseorang yang berdiri tepat di belakang telinga mereka. Terus, gali. Suara itu seperti bisikan sekaligus perintah. Lina hampir menjatuhkan kayu di tangannya. Raffi memaksa dirinya untuk tidak lari, meskipun jantungnya memukul tulang rusuknya, seperti ingin melompat keluar. Maria, yang belum pulih sepenuhnya dari kejadian malam sebelumnya, memejamkan mata sambil menggigil. Namun mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahwa jika mereka berhenti, jika mereka kabur lagi, semuanya akan menjadi lebih parah. Desa ini bukan tempat yang mengizinkan pelarian. Desa ini menunggu penyelesaian. Ketika kayu yang digunakan Raffi menghantam sesuatu yang keras di dalam tanah, seluruh tubuhnya seperti membeku. "Aku kena sesuatu," bisiknya. Mereka semua berkumpul, dan perlahan-lahan mengeruk tanah dengan lebih hati-hati. Tanah itu mulai memperlihatkan sesuatu. Tulang, hitam legam, patah, seperti sudah melebur sebagian dengan arang. Tulang belulang itu bukan fosil atau sisa lama yang rapuh. Mereka masih terlihat seperti pernah terbakar panas
yang tidak bisa dijelaskan. Panas yang bukan dari api biasa. Ketika tulang terakhir terlihat, suara di sekitar mereka berhenti. Semua langkah, semua desah nafas, semua bisikan seakan ditelan bumi. Keheningan itu justru membuat semuanya terasa lebih menegangkan. Seakan sesuatu sedang menunggu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dengan tangan bergetar, mereka membuat gundukan kecil tidak jauh dari tempat tulang itu ditemukan. Mereka tidak tahu doa apa yang seharusnya dibacakan. Ini bukan pemakaman biasa. Ini bukan sekadar mengubur tulang seseorang. Ini adalah permohonan maaf. Ini adalah pengakuan dosa manusia yang dilakukan puluhan tahun lalu. Gaga menutup tanah itu paling akhir. Ketika tanah terakhir jatuh menutupi sisa tulang itu, desa berubah. Angin langsung berhenti, seolah ada tangan besar yang menghentikannya. Kabut tidak lagi bergerak. Suara-suara yang sejak tadi menguntit, mereka menghilang begitu saja. Untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki desa itu, keheningan tidak terasa mengancam. Keheningan itu terasa seperti seseorang yang akhirnya bisa beristirahat. Dan dari balik kabut yang mulai menipis, mereka melihat sosok berjalan perlahan. Dava, Lina hampir tidak percaya. Dava muncul dengan langkah goyah. Bajunya kompeng-kempeng seperti habis diseret. Wajahnya pucat dan matanya cekung. Tetapi dia hidup. Dia menatap mereka dengan pandangan kebingungan. Seakan dia baru bangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Apa yang terjadi? Suaranya hampir tidak keluar. Mereka tidak sempat menjawab karena tiba-tiba terdengar suara manusia dari kejauhan. Bukan bisikan, bukan suara berat seperti sebelumnya. Ini suara nyata, suara hidup. "Hoi, ada orang di sana! Halo!" teriak seseorang. Dari langit, ratusan kunang-kunang turun. Mereka turun dengan gerakan lambat seperti hujan cahaya kecil, berkumpul lalu terbang menuju arah tertentu, seolah menunjukkan jalan. Cahaya mereka membuat kabut terbuka seperti tirai. Mereka mengikuti kunang-kunang itu. Meskipun kaki mereka lemah, setiap langkah menjauh dari desa membuat beban di dada mereka terasa berkurang sedikit demi sedikit. Cahaya itu membawa mereka ke sebuah jalan besar yang tidak mereka lihat sebelumnya. Dan di ujung jalan itu, sekelompok orang berlari membawa obor. Di barisan terdepan, Paman Dava berlari sambil menjerit panik ketika melihat mereka. Wajahnya penuh air mata dan kelegaan. "Di mana saja kalian?" teriaknya. "Kalian hilang 5 hari. 5 hari, mereka terdiam. 5 hari, mereka merasa hanya 2 hari berlalu. Tentu saja waktu berjalan berbeda di tempat yang tidak lagi menjadi bagian dunia manusia. Ketika mereka ditarik keluar dari hutan, ketika mereka akhirnya bisa melihat rumah dan suara kehidupan kembali, mereka semua hanya bisa saling menatap. Tidak ada yang tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya mereka bisa pulang. Satu hal yang mereka pahami adalah bahwa pemakaman kecil yang mereka lakukan telah melepaskan sesuatu yang terkurung dalam dendam bertahan-tahan lamanya. Mbah Karsa akhirnya diistirahatkan. Dendamnya mereda. Ritme dunia yang lain itu ditutup kembali. Namun mereka juga tahu bahwa beberapa kutukan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya tertidur. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuh jalur menuju desa itu lagi. Bahkan peta hutan itu tidak lagi mereka sentuh. Mereka menghindari daerah itu seperti seseorang menghindari luka lama yang masih bisa berdarah jika disentuh. Dan meskipun desa itu mungkin sudah tenang, mereka semua tahu bahwa hutan di sekitarnya masih menyimpan jejak amarah yang dulu membakarnya. Ada orang-orang yang kadang melintas terlalu dekat kawasan itu, dan mereka melaporkan hal yang sama. Ketika malam turun dan kabut mulai naik, dari balik pepohonan terdengar suara geraman berat, seperti seseorang yang dulu pernah dibakar dan masih mengingatnya.